سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور معطر من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Sama-sama salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واستجب لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله نستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأدب. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bapak Sulaiman Tauhid Sulaiman, Bapak Tauhid Sulaiman. Yang saya hormati Ketua KKIG Provinsi Maluku Utara dan semua Ketua DPD, DPC, KKIG dan hadirin dan hadirat semuanya yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bermuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dipanjangkan umur sehingga kita masuk di bulan Rajab. Ini masuk tanggal 2 ini. Ya, tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah. Bulan Rajab ma'ruf, dikenal salah satu daripada bulan haram. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan yang kita diharamkan berbuat dosa lebih daripada bulan-bulan yang lain. 3 berturut-turut, 1 sendiri. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Ditambah 1 bulan ini, bulan Rajab. Haram. Seperti Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta." Jaga salat lima waktu, terutama salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat wusta itu adalah salat asar. Menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Kecuali pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan salat wusta adalah salat subuh. Begitu juga ini, tidak boleh maksiat haram kapan dan di mana saja. Terutama 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab.
dosanya berkali lipat. Itu hukum. Setiap waktu yang mulia kita melakukan ibadah, pahalanya berlipat ganda. Tapi begitu pula kalau kita melakukan dosa, dosanya pun berkali lipat. Ya, ada kita sering ya mendengar itu Haramain Makkah dan Madinah. Haramain, kota yang haram. Semua maksiat di mana saja haram, apalagi di kota Mekah, di kota Madinah. Ya, itu double. Ya, oleh sebab itu kita muliakan. Siapa yang menghormati bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah wa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Kita mencuri nih, auzubillah min dzalik. Seandainya ada seseorang mencuri di pasar, dosa nggak? Dosa. Kapan dan di mana saja dosa. Di pasar dosa. Tapi kalau kita mencuri di masjid, double. Dosanya double. Kenapa? Tempat mulia. Apalagi Masjidil Haram, yang kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat, 10.000 rakaat, dan riwayat lain 100.000 rakaat di tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi Madinah sama dengan 10.000, di Masjid Al-Aqsa seperti 1.000. Gitu urutannya. Masjidil Haram, baru Masjid Nabawi, baru Masjid Al-Aqsa, baru masjid-masjid yang lain. Semakin tua itu tempat digunakan ibadah, maka semakin sakral, semakin pahalanya. Nah, yang tidak disadari orang maksiat. Jangan disangka di Mekah Madinah tidak ada pencuri. Ada orang berangkat ke Mekah Madinah mau nyuri, orang lagi tawaf, dicuri uangnya, dolarnya diambil paspornya, diambil, ada macam-macam. Ya, oleh sebab itu mari kita luruskan niat kita. Ya, dengan perkumpulan KKIJ ini, selain tadi mengikrarkan kita Isra wal Mi'raj. Ini bulan Rajab, ada sebuah peristiwa besar, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Ya, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan oleh ibu tadi. Ada 2 kejadian yang luar biasa yang menyedihkan Rasulullah SAW. Ditinggal oleh 2 orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah, yaitu Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Orang yang berjasa. Abi Thalib adalah pemimpin Quraisy saat itu. Dia menyembunyikan keislamannya untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal, wafat. Tidak jauh jaraknya 2 minggu kemudian Siti Khadijah. Siti Khadijah ini wanita terkaya di kota Mekah. 2/3 kota Mekah dia yang punya. Tuan tanah, pedagang besar, pedagang sutra, kaya raya. Dia korbankan seluruh hartanya untuk Islam dan muslimin, untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wafat. Ya. Maka bila ada perintah Mi'raj, Isra wal Mi'raj, Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan kata subhana, tasbih, maha suci Allah. Ulama tafsir menyatakan setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan kata subhana, ini menunjukkan ta'ajjub, sesuatu yang terjadi yang luar biasa, sangat ajaib.
Jadi kalau kita melihat sesuatu yang ajaib, kita katakan subhanallah. Ya? Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina. Harus menyebut, dibiasakan menyebut kata-kata yang baik. Melihat sesuatu yang luar biasa, lihat gunung, lihat laut, ya, lihat bulan. Subhanallah. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang memperjalankan. Asra diambil dari kata sara. Sebagian orang Gorontalo suka ngomong orang sir, ya. Sir itu artinya berjalan di malam hari. Jadi kalau digunakan di siang hari nggak pas. Ya, masa yang itu jalan di siang hari. Kalau jalan di malam hari namanya saro yasri. Itu namanya fi'il ilmu nahwu, namanya fi'il lazim. Jalan. Tapi asra diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan di malam hari, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Karena sesuatu jarak yang sangat aneh di zaman itu, apalagi belum ada pesawat, belum ada lift, belum ada radio. Ya, kalau sekarang nggak aneh, tapi zaman dulu Mekah ke Palestina itu 40 hari perjalanan, PP 80 hari. Ada pendapat menyatakan kalau naik onta atau kuda itu 2 bulan PP. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, dengan hambanya. Allah katakan hamba, berarti ini dengan fisiknya, bukan hanya ruh. Ya, kalau kita dengan ruh kita mimpi, gak aneh. Mimpi ke surga, mimpi melihat Allah, mimpi bisa. Tapi itu tidak aneh. Tergantung kebersihan hati ya. Orang bisa melihat Rasulullah, bisa melihat Mekah, bisa melihat surga, itu tergantung kebersihan, kesucian hati. Tapi ini Nabi kita Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan fisiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lama, lailan, sebagian malam. Syekh Abdul Rahman bin Ali Ad-Dibai dalam Maulid Diba dikatakan, wa araduhu minal arsh qabla an yablugha al-farsh. Aku kembalikan Nabi Muhammad dari arsy, singgasananya Allah, ilal arsy, ilal arsy. Wa araduhu minal arsh qabla an yablugha al-farsh, sebelum selimut yang menjadi dingin. Kita kalau tidur Pak, ya, baru tidur, bekas orang tidur, itu selimut masih hangat. Benar apa benar? Kalau sudah lama berarti itu sudah dingin. Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah, diberangkatkan ke Palestina, lalu mi'raj ke langit 7 sampai ke arsy, sampai istawa, sampai rafraf, kembali lagi, tidak memakan waktu lama. Ya, selimutnya masih hangat, sebelum dingin sudah kembali. Ya, sebagian ulama menyatakan 1 jam, ya, ada yang menyatakan 30 menit. Arul ashqab bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Nah, ini luar biasa ya. Makanya di teknologi yang semakin canggih manusia, semakin pintar manusia, maka orang tersebut akan membuktikan kebenaran Islam. Orang tersebut akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Sekarang ada orang peneliti planet. Ternyata ada planet yang berbunyi. Itu di Al-Quran disebut was-sama'i wat-thariq, demi langit dan planet Thorik. Thorik itu planet yang bunyi tek tek tek.
ditemukan sekarang. Yang menemukannya masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, ini hebatnya. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Apa sekelilingnya? Palestina, Yordania, ya, Syria, itu negeri-negeri yang berkah. Korma melimpah, anggur melimpah, buah-buahan apel melimpah. Orang kaya sebelum terjadinya bentrokan ini, kemarin peperangan saudara, negeri makmur. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah. Nah, ini kembali kepada hikmah Islam. Apa tujuannya? Apa tujuannya Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW? Linuriyahu. Ini agar kami dapat memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Nabi Muhammad sedang bersedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan tidak tanggung-tanggung. Jalan-jalannya bukan ke Sulamadaha, bukan ke mana? Jika mana mau, tapi kepada Mekah, ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa ke langit ke-1, langit ke-2, sampai ke langit ke-7, sampai tidak. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Bisa dilihat surat, ya. Ila sidratil muntaha, ila qawbi kausaini au adna. Ya. Nabi Muhammad kepada sidratul muntaha. Jadi di arsy itu ada pohon yang sangat besar. Sekarang ini lagi viral pohonnya. Pohon sidir, pohon apa itu? Yang buat mandi mayit, itu daunnya itu. Ya. Sidir yang paling besar itu di atas arsy. Nah, Nabi Muhammad di situ melihat Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka. Ya. Ini mukjizat yang Nabi Muhammad terbesar setelah Al-Qur'anul Karim. Dihibur Nabi kita Muhammad SAW, dan kita dapat oleh-oleh yang besar, yaitu sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Hadiah, ya. Saking pentingnya sholat, maka perintah ini, hadiah ini tidak diberikan melalui Jibril. Kita diperintahkan apa? Puasa, tapi lewat malaikat Jibril. Kita diperintahkan zakat melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, langsung tanpa perantara, ya, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi zuhur dulu pertama. Nabi Muhammad kembali ke Madinah, ya, belum diajarin tata caranya, baru malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat. Nah, mulai sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh. Ini bagi orang muslim yang sudah balik, berakal, mukallaf, wajib mengerjakan sholat 5 waktu ini. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya. Nah, ini tidak. Jadi dengan KKIG ini, selain sosial masyarakatan sampai ke kuburan, ini nanti urusannya akhirat. Dimulai dari mana? Kita mau di alam kubur nikmat. Dimulai dengan sholat yang benar. Sholat yang benar, tata caranya bagaimana supaya sholat itu diterima oleh Allah. Ini harus dipelajari, ya, wajib. Duduk di hadir di majlis taklim, tanya sama ustadz kalau nggak ngerti, ya, atau datangkan ustadz, panggil, bagaimana sholat yang benar, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, sebelum sholat harus bagaimana, harus berwudu, tayamum, harus bersuci, ceboknya bagaimana, istinjanya bagaimana. Ini harus tuntas. Selesai dulu. Kalau istinjanya bersih, wudunya bersih, sholatnya rukunnya sesuai,
apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah ini. Wah, sunnah sholat banyak. Dalam takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Itu ada 10 sunnah. Banyak kita nggak tahu apa sunnahnya. Yang pertama dimulai dari sini, Allah, diakhiri dengan di sini. Kebanyakan kita Allahu Akbar, padahal afdolnya Allahu Akbar. Ini orang di akhir melihat orang ini, oh sholatnya salah, komentarinya nggak ngerti ilmu. Baru 2 sunnah, 3 menghadap kiblat. Keempat, ini kalau ditarik di bawah cuping telinga. Kelima, ini jari tidak terlalu rapat. Keenam, juga tidak terlalu lebar, sedang. Keenam, apa? Tangan agak merengkup sedikit, nggak begini. Mata ke tempat sujud. Ini baru takbiratul ihram. Bagaimana nanti? Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, banyak. Ya, semakin orang tersebut sholat dengan menggunakan ilmu, menggunakan sunnah, dan yang paling penting apa? Ikhlas. Nah ini penting nomor 1. Ilmunya benar, sunnahnya dikerjakan, nggak ikhlas, nggak diterima. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, ini ayat yang paling mengancam bagi orang yang sholat, yang dalam sholatnya dia lalai, yang dalam sholatnya dia riya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Nggak boleh berhenti di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang dalam sholatnya dia lalai. Itu kan ada lagunya sekarang. Subuh ketiduran, apa? Nah, kesiangan, zuhur kecapean, asar di perjalanan, maghrib kecapean, malam isya ketiduran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini diatur waktunya, ya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, yang dalam salatnya selalu mengakhirkan waktu, sahun. Mengakhirkan waktunya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, lain lagi. Tidur jam 4 karena batawanan, karena begadang. Jam 3 baru tidur. Bangun-bangun jam 10, tidak dosa. Tapi kalau sudah dengar azan, lalu dia salatnya terlambat, ketinggalan, nah ini yang dosa, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka juga bagi orang yang riya dalam salatnya, ingin dilihat sama orang. Istri ingin dilihat suami, suami ingin dilihat istri, anak ingin dilihat orang tuanya, ingin dilihat orang guru, dilihat tetangganya. Ini riya, celaka, ya. Dan ini proses. Orang menuju ikhlas itu proses. Dilawan berjamaah. Laki-laki sholat di masjid, perempuan bagusnya di rumah. Lama-lama akhirnya badan kita bersama manusia, hati kita bersama Allah. Itu namanya ikhlas, proses. Ya. Kenapa? Kalau sholatnya salah, selain celaka, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berpengaruh sholat kepada yamna'ul ma'un. Apa itu yamna'ul ma'un? Mencegah benda yang berharga. Orang kalau sholatnya nggak benar akan bakhil, akan pelit, akan sekakar. Jadi pengaruh. Sholat selain dia kita berhubungan dengan Allah, silah baina rabbi. Ya, sumya sholat li'anna silah bainal abdi wa rabbuh. Dinamakan sholat itu sholat karena hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan dia dengan sholat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan
munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya sudah benar, akhlaknya bagus, pasti karim, pasti dermawan, pasti jadi orang baik. Nah, kalau ada orang sholat, maksiat jalan terus, korupsi jalan terus, minum minuman keras terus, masih berzina, masih melakukan dosa-dosa, cek, perhatikan sholatnya, benar apa enggak? Tumaninahnya benar enggak? Ya, ada orang sholat kayak breakdance, tahu breakdance? Joget, belum ruku dengan tumaninah, udah berdiri, kayak dikejar-kejar utang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Usah buru-buru, santai sholat, apalagi sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita ikutin imam. Imam kalau bertasbih jadi imam tidak boleh lebih dari 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri boleh sampai 10, sampai 11, 20. Semakin lama itu sujud semakin bagus. Ya. Dan manfaatnya luar biasa untuk kesehatan zahir dan kesehatan batin. Kalau kita sujud, disunahkan mata ini melihat melek, bukan. Diteliti, ternyata orang yang melek dalam sujudnya melatih otot mata. Berapa banyak nenek-nenek, kakek-kakek sudah mulai tua, sering keluar air mata. Benar apa benar? Itu karena tidak latihan sholatnya, tidak dibuka matanya. Jadi buka Nabi. Nah, kecuali kalau dengan membuka mata jadi tidak khusyuk. Yang seperti ini silau nih. Nah, enggak. Kalau karena membuka mata kita jadi silau, tidak khusyuk, maka bagusnya pejamkan mata. Nah, jadi sholat bertingkat-tingkat, ya. Dan tingkatan yang tertinggi adalah apa? Sholat yang khusyuk. Allah nyatakan tentang masalah khusyuk ini apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang konsentrasinya penuh, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kalau begitu apa itu khusyuk? Ya, salah satu orang yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Allah nyatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Siapa yang beruntung dari kalangan orang-orang mukmin? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang dalam sholatnya khusyuk. Apa definisinya khusyuk? Khusyuk itu sukunul a'dha wa hudurul qalb, diamnya anggota tubuh dan hadirnya hati. Kalau kita masih garuk-garuk, gatal, itu namanya belum khusyuk. Kalau lebih dari 3 kali gerakan batal sholatnya. Jadi kalau kita sudah tak kuat nahan gatal, garuk tapi dengan jari aja. Gerakan kecil, tidak batal. Tapi kalau 1, 2, 3 batal. Ini batal. Perhatikan tuh. Yang kedua, wuhudurul qalb, hadirnya hati. Apa makna hadirnya hati? Antafham ma taqul wa taf'al. Engkau menyadari, engkau memahami apa yang kau baca. Jadi kita nih tiga tempat, kata Imam Ghazali, yang harusnya kita konsentrasi lebih daripada yang lain. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ niat. Dari alif Allah sampai roh akbar, tempatnya niat. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati ma'muman lillah. Usolli fardhu subhi ma'muman, ini wajib. Usolli fardhu subhi, kalau jadi ma'muman 4 wajib. Adapun sholat sunnah, adapun jumlah rakaataini mustaqbil qiblati, itu hukumnya sunnah. Perhatikan. Nah, itu diucapkan tetapi nanti dihadirkan dalam hati. Allahu Akbar. Sholli fardhu subhi
Antara alif Allah sampai rahmat itu tempatnya niat. Kalau 3 kali juga tidak bisa, nawaitu usolli fardhu subhi rakaatain lillahi Allahu akbar. Pakai nawaitu. Kalau nggak bisa menghadirkan niat. Ini sebagian orang kan bisa, konsentrasinya bagus. Sukunul a'dha wa hadir qalb. Jadi khusyuk itu diamnya anggota tubuh dan hadirnya hati. Ketika Allahu akbar, yang lain kecil. Allah Maha Besar, dunia kecil, pasar kecil. Allah yang Maha Besar. Hadirkan itu. Niat. Tempat yang kedua yang harus kita konsentrasi lebih ketika kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Pahami ini mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, dapat khusyuk. Ya. Jadi jangan kayak burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ditanya assalamualaikum nggak paham. Nah ini harus belajar. Ya kalau nggak ngerti nanya. Kalau belum tahu semuanya sebagian belajar. Terus sampai tuntas. Ya. Yang ketiga yang harus kita konsentrasi lebih juga ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya kan, iya. Ya, nah, sebagusnya seluruhnya. Ya. Dan yang terakhir yang paling perlu kita khusyuk di titik yang keempat, yaitu ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaika bukan alaihi, kepadamu, berarti nabi di hadapan kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran wa'alamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah. Rasulullah melihat kita, hadir bersama kita. Kita ada di dalam jiwanya Rasulullah, maka kita sholat hadirkan Rasulullah di depan kita. Saya punya kakek namanya Habib Ali Khalid Gassam, orang yang pertama kali dikubur di kota Tarim. Nah, dulu Habaib itu kan hijrah dari Irak ke Hadramaut. Itu masih tinggal di negeri namanya Husaisah. Nanti generasi Habib Ali Khalid Gassam baru pindah di kota Tarim. Ini sekarang di kota ilmu. Itu setiap hari kalau beliau sholat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, langsung dapat jawaban dari Rasul wa alaikassalam ya syekh. Terdengar suaranya Rasulullah. Sampai orang-orang di zaman itu kalau mau sholat, mau mendengarkan suaranya Rasulullah, sholat di belakang beliau. Kenapa sampai tingkatan seperti itu? Karena dia hubungan sama Rasulullah yang baik, sholatnya khusyuk, paham dengan apa yang dia baca, hatinya bersih. Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Ketika kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, kita hadirkan seluruh rasul, seluruh nabi, orang-orang soleh. Baru assalamualaikum, setelah salawat baru kita salam ya. Assalamualaikum, mim terucap baru belok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang bagi yang berjamaah, bagi makmum, sunnah salam ketika imam sudah salam yang kedua. Jangan dikejar assalamualaikum imam, tahan dulu. Dia udah salam yang kedua, baru kita assalamualaikum yang ketiga. Nah, ini menunjukkan apa? Setelah hubungan baik, hablum minallah, hablum minan nas. Udah hubungan baik sama Allah, perbaiki hubungan sesama manusia. Ini pelajaran dalam sholat. Tetangga di kanan, tetangga di kiri, ya. Ini saudara-saudara kita, ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sudah melaksanakan salat, laksanakan zakat. Ya, 3 perintah yang tidak bisa dipisah. Perintah ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang kedua,
aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Ya, ketiga, anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada aku Allah dan kepada kedua orang tua. Kita terima kasih sama Allah, tapi nggak bersyukur sama orang tua, tidak diterima. Begitu juga tadi hubungannya. Kita sholat, tapi nggak zakat. Nah, ini yang satu lagi yang pelajaran yang paling besar dalam sholat, yang belum paham kebanyakan kita daripada muslimin. Banyak ustaz-ustaz tidak menyampaikan ini, tapi saya mau menyampaikan pada kesempatan ini. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu ada kafir namanya As bin Wa'il, ya, tokoh kafir Quraisy, menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dihina dengan kalimat abtar. Ya Muhammad, ya abtar. Wahai Muhammad, engkau tidak punya keturunan. Putus, abtar itu keturunannya. Ini asbab nuzul surat Al-Kautsar. Maka turunlah firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kautsar. Apa makna kautsar? Banyaknya kita paham telaga di surga. Sebelum kita masuk surga, kita minum di telaga tersebut. Tapi makna kautsar yang paling berhubungan, yang cocok dengan hubungan ini adalah makna tafsir ulama yang lain, yaitu makna kautsar wa bi makna katsir. Fatimah Zahra wa dzurriyyatiha ila yaumil qiyamah. Ini makna kautsar. Makna kautsar adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah dan keturunannya sampai hari kiamat. Ya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu Fatimah dan keturunannya. Maka ketika Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, didoakan sama Sayyidina Ali, sama Rasulullah, Allahumma akhrij minhuma khairun katsir. Ya Allah, keluarkanlah dari dua pasangan ini, yaitu dari Ali dan Fatimah, khairun katsir, keturunan yang banyak. Sampai sekarang nih, habaib syarifah di mana-mana. Sudah paham? Baru berangkat ke ayat yang kedua. Kalau sudah paham tentang kedudukan Ahlul Bait Nabi, fasholli, baru kamu sholat. Kita sholat tapi nggak paham kedudukan keluarga Nabi bagaimana? Kenapa Allah menggunakan kalimat fa? Maka sholatlah. Ini artinya hubungan sama keluarga Nabi. Sudah baik hubunganmu sama keluarga Nabi, baru sholat. Wanhar, baru sembelih kurban. Inna syani'aka, orang yang mencemoohmu, yang membencimu lah, huwal abtar, dialah yang terputus. Nabi Muhammad tidak terputus, ya, sampai hari kiamat. Kalau sudah tidak ada habaib, tidak ada syaraif, berarti tanda-tanda kiamat. Ya, kita di penghujung akhir zaman, sebentar lagi keluar Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah ada, kita jadi pengikut dia. Karena kalau sudah ada Imam Mahdi pasti ada Dajjal. Musuhnya Dajjal. Kalau Mahdi sudah keluar, berarti Dajjal keluar. Bagaimana supaya jadi tidak menjadi pengikutnya Dajjal? Baca surat Kahfi. Setiap hari Jumat baca surat Kahfi. Siapa yang membaca surat Kahfi setiap hari Jumat, Allah lindungi dari fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal aja dilindungi, apalagi fitnah-fitnah yang lebih kecil dari itu. Allah berikan kesehatan penyakit dalam, yang punya kolesterol, gula, ya, penyakit-penyakit yang lain, mah, itu biasakan baca surat Kahfi setiap hari Jumat, sembuh, lihatnya. Dan Allah berikan cahaya dari tempatnya sampai kota Mekah. Allah berikan cahaya dari hari itu sampai hari Jumat berikut, ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Jadi kalau kita setiap Jumat baca, full cahaya terus. Nah, makanya di akhir zaman ini, kalau sudah sholat, setelah salawat, jangan ditinggal itu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr.
Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru ditambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru salam. Ya. Nih, pesan salat. Banyak ya yang berhubungan dengan salat ya, dengan Isra wal Mi'raj. Ala kulli hal, malam hari ini kita mendapatkan ya, dua rangkaian ikrar dan salat. Nah, kalau salatnya sudah benar, aman. Dikubur nih, kita mau dikubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya, supaya selamat dari azab kubur gimana? Salat yang benar. Nanti di mahsyar dibangkitkan manusia di padang yang besar. Yang pertama-tama ditanya tentang salat. Awwalu ma yuhasib bil 'abd as-shalah. Pertama-tama yang ditanya, yang dihisab oleh Allah tentang salatnya. Kalau salatnya benar, lulus, yang lain lulus. Ini salat. Makanya Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami, beliau berfatwa begini: seseorang itu haram melakukan salat-salat sunnah masih punya utang wajib. Ini pendapatnya Ibn Hajar, berat ini. Jadi kita nggak boleh sholat duha, nggak boleh tahajud, nggak boleh witir selama punya utang sholat wajib. Jadi yang dulu nggak pernah sholat, sholatnya ketinggalan, baru tobat umur 20, baru tobat umur 30. Nah, dari usia balik dihitung. Ada waktu kosong, sholat al-wudu subuh, sholat fardhu az-zuhri wudu'an. Kira-kira sudah terbayar, baru kita bikin sunnah. Ini pendapat Ibn Hajar. Tapi pendapat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyatakan boleh kita sholat sunnah berbarengan dengan sholat wudu. Di waktu yang lain kita wudu, di waktu yang lain kita sholat sunnah. Ya. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Al-kalam katsir wal waqtul qasir. Ya. Ilmu banyak, tapi waktu juga yang membatasi kita. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang saya doakan KKIG diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kumpulan keluarga yang ukhuwah Islamiyah yang kental, yang imannya bagus, imannya tinggi, ilmunya kuat, dan insya Allah juga ekonominya kuat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ورضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعلنا جاهدين، اللهم وفقنا الخير، اللهم لا تفضحنا يوم القيامه. اللهم يا من وفق الخير لاهل الخير واعانهم عليه ووفقنا للخير وعن عليه. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا. Ya Allah, janganlah kau bangunkan kami dari majlis ini kecuali kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Jika di antara kami ada yang punya masalah dalam keduniaan, diberikanlah solusi ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang ada sempit rezekinya, diberikan keluasan rezeki ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum punya jodoh, insya Allah dapat jodoh yang saleh dan salihah. Jika di antara kami yang belum punya anak, diberikan anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم بارك لنا في الرجاء والشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحسن مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara ikrar wakaf akbar untuk lahan perkuburan Luang Hulu Dalam di Ternate sekaligus memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Semoga wakaf akbar untuk lahan perkuburan kali ini menjadi amal jariah
untuk kita semua dan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan semoga penyelenggara kegiatan yang begitu luar biasa ini, yaitu dari Undang Peduli Kota Ternate, selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Ternate. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ketua Pelondal Peduli Kota Ternate. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Ketua Umum DPD KKIG Kota Provinsi Maluku Utara serta seluruh keluarga Gorontalo Maluku Utara. Serta yang teristimewa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam wakaf akbar lahan perkebunan kali ini. Saya Widiada Sanerio selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tamu undangan hadirin yang kami hormati, dapat menikmati hidangan yang telah kami persiapkan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh para tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan ala kadarnya yang telah kami siapkan. Masya Allah. Tapi nanti besok baru bikin episode kan.